今度は俺のクラスに編入してくる女子やと。誰やあれ。どうしたがじゃ。森崎君って男のくせに結構おしゃべりなのね。私にも権利あるでしょ。おい。今私トイレに行く言うて。ちょっと待ちや。Hai, bertemu lagi di Jagat Story. Kali ini kita akan bahas film anime terbitan Studio Ghibli kembali. Film ini berjudul Ocean Waves. Tentunya film ini berasal dari Jepang dan bergenre drama. Dirilis pada tahun 1993, film produksi Studio Ghibli ini disutradarai oleh Tomomi Mochizuki dan ditulis oleh Keiko Niwa yang mengadaptasi novel karya Saeko Himuro. Dengan pengisi suara Nobuo Tobita sebagai Taku Morisaki, Toshihiko Seki sebagai Yutaka Matsuno, dan Yoko Sakamoto sebagai Rikako Muto. Romansa masa-masa SMA mungkin akan selalu berkesan bagi sebagian orang, dan demikian pula yang akan kita saksikan dari cerita di film ini. Ocean Waves akan bercerita tentang dua orang sahabat bernama Morisaki Taku dan Yutaka Matsuno yang sama-sama jatuh cinta pada seorang murid baru di sekolah mereka yang bernama Rikako Muto. Ocean Waves memang tidak semegah film-film romantis terkenal lain dari Ghibli, seperti The Wind Rises dan Grave of Fireflies yang dramatis. Karena film ini begitu sederhana dari segala aspek. Tidak ada hal yang terlalu rumit atau menegangkan dari kehidupan para karakter yang merupakan siswa SMA di Kochi ini. Namun, cerita kecil yang sederhana ini begitu mengalir hingga mampu membuat kalian semua duduk manis, menikmati semua jalan ceritanya. Tapi sebelum mulai, silakan mensubscribe channel kami jika kalian merasa terhibur oleh konten-konten kami. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian semua selalu menjadi yang pertama mendapatkan notifikasi dan update dari channel ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita play! Alur dari film ini bercerita mundur. Taku yang sekarang sedang berkuliah di Tokyo hendak pulang ke kampung halamannya di Kochi untuk menghadiri acara reuni kelasnya. Saat masih berada di stasiun kereta di Tokyo, ia melihat sosok wanita yang sepertinya ia kenal. Tapi sayangnya, wanita itu berada di arah yang berlawanan dengan kereta tujuannya, dan sosok wanita itu pun menghilang. Taku lalu melanjutkan perjalanannya. Ia menaiki pesawat menuju prefektur Kochi. Pesawat pun lepas landas, bersama dengan ingatan Taku yang sejenak kembali pada kejadian-kejadian di masa SMA-nya. Di Kochi, sekitar 2 tahun sebelumnya, Taku masih duduk di bangku SMA. Saat liburan musim panas, ia bekerja sambilan di sebuah rumah makan. Saat sedang bekerja, ia menerima telepon dari temannya yang bernama Yutaka. Yutaka meminta Taku untuk datang dan bertemu di sekolah mereka. Taku pun lalu pamit pada atasannya, padahal sekarang belum waktunya dia pulang. Dengan terburu-buru, ia melepaskan seragamnya dan pergi menaiki sepedanya. Osaki ni shitsurei Osaki! Sesampainya di sekolah, Taku menemukan Yutaka sedang melamun di jendela, memperhatikan seorang siswi pindahan yang menarik baginya. Ternyata, Yutaka meminta Taku datang hanya untuk memperlihatkan kedatangan siswi baru itu padanya. Tapi Taku sedikit kesulitan melihat wajahnya dari posisi kelas di mana mereka berada. Mereka berbincang, sedikit tidak biasa ketika ada siswa baru yang masuk di tengah semester. Mereka juga lalu membahas sedikit kenangan mereka di sekolah, tentang momen ketika pertama kali mereka menjadi sahabat dekat, padahal mereka belum pernah berada dalam satu kelas yang sama. Beberapa tahun sebelumnya, ketika SMP, sekolah secara tiba-tiba membatalkan acara tamasya sekolah mereka dan merubah agenda mereka untuk pergi liburan ke Hawaii, tapi pada SMA nanti. Semua anak pada saat itu memprotes keputusan sekolah dan tidak menyetujuinya. Tapi pada saat kepala sekolah meminta siapapun siswa yang tidak setuju untuk angkat tangan, hanya Yutaka dan Taku berdualah yang berani mengangkat tangan mereka. Dan dari situlah persahabatan mereka dimulai. Kembali ke masa SMA, Taku dan Yutaka yang hendak pulang akhirnya bertemu dengan siswi baru itu di gerbang sekolah. Lalu Yutaka memperkenalkan gadis itu. Ia bernama Rikako Muto. Rikako berterima kasih pada Yutaka karena telah memberikan petunjuk arah ke toko buku. Ia pun lalu pamit pada mereka. Sewajarnya anak sekolah, Taku sedikit menggoda Yutaka tentang kegilaannya kepada siswi baru itu. Sekolah pun kembali dimulai.
Rikako secara akademis adalah anak yang pintar dan pandai berolahraga. Ia mampu mengalahkan kapten dari tim tenis dalam sebuah pertandingan. Dan juga secara mengejutkan langsung berada di ranking 12 sekolah untuk nilai pelajarannya. Tapi hal itu justru membuatnya kesulitan mendapatkan teman. Selain karena dia memang sedikit dingin, siswi-siswi lain kurang menyukai dirinya yang berprestasi. Taku sendiri beranggapan bahwa dia sebenarnya tidak senang meninggalkan Tokyo. Ibu dari Taku pun mengetahui dari gosip bahwa perceraianlah yang membawa ibu dari Rikako kembali ke Kochi. Ibunda Taku pun lalu menyuruh Taku untuk bersikap baik pada Rikako, karena dia pasti akan mengalami kesulitan beradaptasi di Kochi. Lalu pada malam hari, Yutaka menelpon Taku. Ia lagi-lagi bercerita tentang perasaannya pada Rikako. Hal itu membuat Taku sedikit tidak menyukainya, karena Yutaka sekarang bersikap seperti bukan dirinya yang berkarakter, seperti yang selama ini Taku kenal. Tahun ajaran pun akhirnya berakhir, sekaligus menandai perjalanan angkatan mereka ke Hawaii. Di sana, Taku sedikit merasa sakit perut, membuatnya hanya berdiam diri di lobi hotel, tidak seperti teman-temannya yang berenang dan berkeliling kota. Ia lalu bertemu dengan Rikako yang menjelaskan bahwa dirinya telah kehilangan uangnya. Taku pun merasa simpati mendengarnya dan menyarankan Rikako untuk melaporkan hal itu pada guru mereka. Tapi Rikako enggan melaporkannya karena ia takut dimarahi. Dan Rikako tahu dari Yutaka bahwa Taku bekerja paruh waktu, membuatnya secara berani berkata bahwa ia ingin meminjam uang sebanyak 60.000 yen pada Taku. Taku sedikit kaget dengan jumlah uang itu pada awalnya, tapi pada akhirnya ia pun mau meminjamkannya. Rikako lalu berjanji akan membayarnya nanti, tapi dia juga memperingatkan Taku untuk tidak memberitahu hal itu pada siapapun. Dan Taku pun mengiyakannya. Saat Rikako berlalu, Yutaka secara tidak sengaja melihat kejadian itu dari jauh, membuat Taku merasa harus menjelaskan apa yang baru saja terjadi, karena dia tahu bahwa sahabatnya itu menyukai Rikako. Dan kemudian kesempatan lain di sana, Rikako menegur Taku karena telah memberitahu Yutaka semuanya. Padahal Taku sudah berjanji untuk merahasiakannya. Karena tahu akan hal itu, Yutaka jadi memberikannya pinjaman sebanyak 20.000 yen. やっぱりあいつええやつやろ。森崎君って男のくせに結構おしゃべりなのね。なんせあいつどういう育ち方しちょるんじゃ。翌日僕たちは Kembali di Kochi, tahun ketiga ajaran pun dimulai. Rikako sekarang memiliki teman, seorang gadis yang juga pendiam bernama Yumi Kohama. Sampai sekarang, Rikako masih belum mengembalikan uang yang ia pinjam pada Taku. Dan Taku pun mulai berpikir bahwa Rikako mungkin sudah lupa dengan hutangnya. Lalu suatu saat, tiba-tiba Yumi menelepon ke rumah Taku. Yumi sekarang sedang berada di bandara. Tadinya ia dan Rikako berniat menonton sebuah konser di kota lain. Tapi ternyata semua itu hanyalah alasan Rikako agar mereka diizinkan pergi oleh orang tuanya. Sejak awal, tujuan sebenarnya Rikako adalah memang untuk pergi ke Tokyo menemui ayahnya. Dan semua uang yang Rikako pinjam dari teman-temannya adalah untuk membeli tiket pesawat ke sana. Taku pun segera pergi ke bandara. Di sana, ia coba menengahi kegelisahan Yumi dan kenekatan Rikako. Dan pada akhirnya, Taku menyuruh Yumi untuk kembali pulang ke rumah. Sebagai gantinya, dia yang akan pergi menemani Rikako untuk pergi ke Tokyo. Mereka pun pergi. Setibanya di Tokyo, tampaknya Rikako tidak memberitahu kedatangannya itu pada ayahnya. Sesampainya di apartemen, ayahnya sedikit kaget akan kedatangan mereka. Ayah dari Rikako lalu turun ke lobi dan menyapa mereka. Ia dan Rikako lalu naik ke lantai atas menuju apartemen mereka, sementara Taku tetap menunggu di lobi. Tak lama, terlihat seorang wanita turun dari tangga dan melintasi Taku yang sedang menunggu. Dan setelah cukup lama menunggu, ayah dari Rikako pun akhirnya kembali turun menemui Taku. Ia berterima kasih padanya karena telah menemani Rikako terbang ke Tokyo. Ayahnya lalu melunasi semua hutang yang dipinjam Rikako pada Taku. Ia juga memesankan Taku sebuah kamar hotel untuk bermalam. Taku pun lalu pergi dan beristirahat di hotel tersebut. Pada malam hari saat ia sedang memberi kabar pada ibunya bahwa ia sedang berada di Tokyo, tiba-tiba seseorang mengetuk pintu kamarnya. Dan ternyata itu adalah Rikako. Ia lalu masuk sambil menangis dan berkata bahwa dia juga akan tidur di situ malam itu. Oi. これはドラマよりまだひどい。 Kemudian Rikako pun mulai menceritakan kisahnya. Rikako bercerita bahwa dulu ketika orang tuanya bertengkar, dia selalu berpihak pada ayahnya. Tapi sekarang, dia mengetahui bahwa ayahnya sebenarnya tidak berada di sisinya. Rikako menemukan ada seorang wanita di apartemen mereka. Sepertinya ia adalah pacar dari ayahnya. Selain itu, bekas kamarnya pun kini telah dipakai sebagai ruangan lain oleh mereka. Dan sekarang, sebenarnya ayahnya dan wanita itu akan pergi berlibur.
Kedatangan Rikako seakan mengganggu rencana perjalanan dari ayahnya itu. Taku pun menjadi teman yang baik. Ia mendengarkan semua keluh kesah Rikako. Setelah Rikako puas bercerita, ia pun tertidur di atas ranjangnya. Taku lalu keluar dari kamar, dan pada malam itu, ia mencoba tidur di dalam sebuah bak mandi. Keesokan paginya, Rikako tampak sudah kembali pada dirinya yang normal. Dan ia meminta Taku untuk keluar sebentar agar dia bisa berganti pakaian untuk bertemu teman sekolahnya dulu. Taku pun lalu pergi berjalan-jalan di sekitar hotel tempatnya menginap, dan lalu kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Dan perjalanan mereka di Tokyo pun selesai. Mereka berdua akhirnya kembali ke Kochi. Di Kochi, Rikako kini selalu mengabaikan Taku, dan ternyata rumor telah berkembang di sekolah yang mengetahui bahwa mereka berdua pernah pergi bersama ke Tokyo. Taku mengetahui hal itu dari Yutaka yang sebelumnya mengungkapkan perasaannya kepada Rikako. Tapi Rikako menolaknya dan berkata bahwa ia tidak menyukai Kochi dan orang-orang yang memakai dialek Kochi saat berbicara. Selain itu, Rikako juga berkata pada Yutaka bahwa ia dan Taku telah menghabiskan malam bersama di sebuah hotel di Tokyo. Hal itu membuat Taku marah karena Rikako telah menyakiti hati sahabatnya. Ia lalu mendatangi Rikako di kelasnya dan mengajaknya berbicara. Taku dan Rikako pun bertengkar hebat. Diakhiri dengan Rikako yang menampar wajah Taku dan Taku yang menamparnya balik sebagai balasan. Banyak siswa dan siswi yang menyaksikan hal tersebut. Waktu pun terus berjalan dan festival sekolah di musim gugur pun tiba. Rikako yang tidak pernah hadir pada latihan tari Yosakoi menjadi semakin jauh dari gadis-gadis lain di kelasnya. Banyak juga dari mereka yang secara terbuka berkata tidak menyukainya. Pada sebuah kesempatan, para siswi itu mengkerumuninya di halaman belakang sekolah. Mereka memarahi Rikako bersama-sama dan menyudutkannya. Bahkan, salah seorang siswi menuduh bahwa Rikako telah menggoda pacarnya. Rikako yang seorang diri mencoba tetap tegar dan balik memarahi mereka dan menyangkal semuanya. Para siswi itu pun lalu pergi meninggalkannya karena ketua kelas mereka yang bernama Shimizu menahan mereka yang akan memukul Rikako. Lalu setelah semua siswi itu pergi, Rikako menyadari bahwa ternyata ada Taku di sana. Taku secara tidak sengaja menyaksikan semua kejadian itu, tapi ia mencoba untuk tidak ikut campur urusan mereka. Taku yang mencoba bersikap datar, berkomentar bahwa dia terkesan dengan cara Rikako menangani para siswi itu seorang diri. Tapi, ucapan dari Taku itu justru membuat Rikako menangis dan marah. Ia lalu menampar Taku dan pergi meninggalkannya. Baka! Anta naka saite yo! Dan secara tak sengaja pula, Yutaka lewat di tempat itu. Lalu Taku pun menceritakan semua kejadian itu pada Yutaka. Tapi justru Yutaka juga ikut marah kepadanya karena ia tidak mencoba melerai pertengkaran itu. Lalu Yutaka pun meninju wajah Taku sekali lagi dan memanggilnya bodoh. Dan setelah semua kejadian itu, tak satu pun dari ketiganya yang saling berbicara lagi satu sama lain sampai pada hari kelulusan mereka. Setelah mereka lulus, Rikako melanjutkan kuliahnya di Kochi University. Yutaka berkuliah ke Kyoto, sementara Taku melanjutkan kuliahnya di Tokyo. Lalu cerita pun kembali lagi ke masa sekarang. Saat ini, pesawat Taku akhirnya sampai dan mendarat di Kochi Airport. Saat hendak mencari kendaraan pulang, tiba-tiba sebuah mobil berhenti di depannya. Dan ternyata itu adalah Yutaka yang sengaja menjemputnya di bandara. Ia pun akhirnya pulang bersama dengan Yutaka. Di perjalanan, mereka saling bercerita tentang kehidupan perkuliahan mereka, selayaknya dua orang sahabat yang sudah lama tak bertemu. Saat sampai di tujuan, Yutaka lalu meminta maaf pada Taku karena dulu ia memukul wajahnya. Taku yang mendengar itu justru malah tertawa, karena permintaan maaf itu seperti sebuah penjelasan kenapa sekarang Yutaka mau repot-repot menjemputnya di bandara. Lalu Taku pun mengajaknya berjalan bersama, karena sudah lama sekali mereka tidak melakukannya. Di ujung dermaga, Yutaka menjelaskan kenapa dulu ia memukul Taku. Yutaka melakukan itu karena dia menyadari bahwa Taku telah menahan perasaannya pada Rikako demi dirinya. Taku sendiri tidak menyanggah ataupun mengiyakan ucapan Yutaka tersebut.
お前が武藤を好きやったこと。Lalu pada reuni kelas yang mereka adakan, Shimizu bercerita pada Taku dan Yutaka bahwa dia pernah bertemu dengan Rikako sebelumnya. Mereka berbincang sebentar, dan Shimizu memberitahu soal acara reuni ini. Tapi sepertinya Rikako tidak akan datang, karena dia akan pergi ke Tokyo. Taku pun langsung menyadari bahwa wanita yang sebelumnya ia lihat di stasiun adalah benar sosok Rikako. Shimizu lalu melanjutkan ceritanya. Katanya, Rikako berkuliah di Universitas Kochi hanya untuk membahagiakan ibunya. Dan secara diam-diam, ternyata saat ini ia juga sedang mengikuti tes masuk di salah satu universitas di Tokyo. Lalu tak lama, Yumi pun akhirnya tiba di tempat reuni itu, menghentikan semua obrolan mereka. Setelah acara di tempat itu selesai, beberapa dari mereka, termasuk Yumi dan Shimizu, pulang bersama dan sejenak menghabiskan waktu di kota. Di sana, Yumi memberitahu Taku bahwa dia juga telah bertemu dengan Rikako. Rikako menjelaskan padanya bahwa dia tidak dapat menghadiri reuni karena dia ingin bertemu dengan seseorang, tetapi tidak mengatakan itu siapa. Rikako hanya berkata bahwa dia adalah pria yang sangat senang tidur di dalam bak mandi. Taku dan Yutaka tersenyum mendengar cerita Yumi itu. Mereka sangat memahami siapa orang yang Rikako maksud. Dan pertemuan nostalgia mereka pun akhirnya usai. Taku kembali terbang ke Tokyo, dan di sana, secara mengejutkan, ia kembali melihat Rikako di seberang kereta tujuannya. Kali ini, Taku segera berlari ke seberang untuk mencarinya. Ia tidak menemukannya di tempat ia berdiri. Taku mengira bahwa kali ini, ia telah gagal lagi bertemu dengan Rikako. Tapi ketika kereta mulai pergi menjauh, dia menemukan Rikako yang ternyata sudah menunggu di belakangnya. Mereka pun tersenyum dan saling bertatapan. Dan saat itulah akhirnya Taku menyadari bahwa selama ini sebenarnya ia begitu jatuh cinta pada Rikako. Tamat. Oke, sekian dulu pembahasan mengenai film Ocean Waves. Terima kasih untuk sudah menyaksikan sampai akhir. Tonton juga berbagai story, review, rekomendasi film, dan berbagai pembahasan kami yang lainnya. Silahkan tulis di kolom komentar jika kalian punya request film-film lainnya untuk kami bahas. Dan kalau kalian memiliki pandangan atau pendapat lain tentang film ini, jangan ragu juga untuk tinggalkan pesan di kolom komentar. Tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan selalu jaga jarak aman. And see you next play!